Nah, sedangkan untuk tanaman lawayang ini umurnya 2 tahun juga teman-teman. Kurang lebih beberapa bulan dari tanaman-tanaman yang tadi. Kalau sekarang tanaman bonsai ini saya jual, kemungkinan untuk biaya penyiraman dan pemupukannya sudah kembali teman-teman. Karena sudah banyak yang nawar bahkan bonsai loa ini, namun belum cocok dengan harga yang saya harapkan. Di samping itu, saya juga masih sayang dengan tanaman loa ini karena proses penanganannya belum matang teman-teman. Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya ada sedikit pesan buat teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman menjadi budak bonsai teman-teman. Nah, kenapa demikian? Sebelum saya jelaskan, teman-teman simak dulu sedikit cerita dari saya teman-teman. Nah, bonsai loa ini saya tangani kurang lebih selama 2 tahun teman-teman. Penanganan bahan bonsai loa ini menggunakan teknik cutting. Saya tidak pernah melakukan pengawatan terhadap bahan bonsai loa ini teman-teman. Saya hanya menggunakan teknik cut and grow. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa simak proses penanganannya di video saya yang lain. Saya sudah buatkan tahapan penanganan dari bahan bonsai loa ini dengan menggunakan teknik cutting. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di percabangannya sama sekali tidak ada bekas-bekas kawat teman-teman. Karena memang penanganannya tanpa menggunakan kawat atau tanpa dililit dengan kawat. Untuk pengarahan cabang-cabangnya saya menggunakan teknik tracking teman-teman. Di samping itu saya juga menangani bahan bonsai loa ini untuk penanganan atau pengarahan percabangannya dengan kekuatan tumbuhnya teman-teman. Apa itu kekuatan tumbuhnya yang saya maksud? Jika teman-teman mengharapkan percabangannya atau perpecahan percabangannya bergerak ke kiri, teman-teman hanya perlu menyiapkan daunnya di kiri teman-teman. Pada saat pemangkasan terusan cabang, teman-teman sisakan daunnya yang di kiri yang paling di ujung, maka kedepannya akan tumbuh tunas di kiri, sehingga pergerakan percabangnya otomatis ke kiri teman-teman. Nah, sebelum saya jelaskan kenapa saya bilang jangan sampai kita menjadi budak bonsai, sebelum saya jelaskan, mari simak dulu video ini karena video ini sangat berhubungan erat dengan apa yang saya maksud. Ini juga ada bahan bonsai loa teman-teman. Umur dari bahan bonsai loa ini juga kurang lebih sudah 2 tahun teman-teman. Dari stekan memang sih lebih kurang dari loa yang tadi umurnya. Beginilah perkembangannya kalau tanaman loa kita atau tanaman bonsai kita kurang terawat teman-teman, kurang adanya pemupukan, maka pertumbuhannya sangat lambat. Teman-teman bisa lihat sendiri perkembangannya kurang bagus. Ini pun baru tumbuh tunas setelah saya lakukan pemangkasan di terusan batang utamanya teman-teman. Nah, ini sekarang akan saya lakukan pemupukan.
Nah, teman-teman bisa lihat saya ngasih pupuk di atas media barunya, teman-teman. Saya menggunakan media pasir kali karena saya kehabisan kotoran kambing halus. Jadi saya menggunakan pupuk NPK, teman-teman. Untuk medianya pasir kali. Nah, sekarang kita pasang kembali atau kita tanam kembali tanaman loanya, teman-teman. Nah, kenapa proses pemupukan ini berhubungan erat dengan apa yang saya bilang tadi? Kenapa kita jangan sampai menjadi budak bonsai? Nah, sekarang akan saya jelaskan. Kalau kita memelihara tanaman bonsai kita tanpa kita rawat dengan pupuk, kalau kita hanya menyiramnya, bertahun-tahun bentuk dari tanaman bonsai kita kurang ada perkembangan, teman-teman. Jadi kita melakukan perawatan termasuk sia-sia, karena kalau kita jual selama 2 tahun seperti ini, mungkin biaya air ataupun ongkos dari penyiramannya kurang nutup, teman-teman. Beda halnya kalau dengan tanaman loa yang tadi yang perawatannya lebih bagus. Kalau sekarang kita jual atau saya jual, mungkin akan menghasilkan biaya untuk perawatannya, teman-teman. Bahkan mungkin akan mendapat keuntungan karena tanaman bonsai yang tadi sudah lumayan yang nawar, teman-teman. Nah, untuk tanaman loa ini juga umurnya kurang lebih sudah 2 tahun, teman-teman. Namun karena perawatannya kurang bagus, jadi perkembangannya seperti ini. Daunnya menguning, tidak ada tumbuh tunas-tunas baru di pucuknya, ataupun daun-daun baru tidak ada tumbuh lagi. Beda halnya dengan tanaman loa yang di sebelahnya. Nah, itulah kenapa kita bisa menjadi budak bonsai kalau perawatannya kurang bagus. Karena bertahun-tahun kita hanya melakukan pemeliharaan tanpa mendapatkan imbalan balik dari proses yang kita lakukan bertahun-tahun. Nah, sedangkan untuk tanaman loa yang ini umurnya 2 tahun juga, teman-teman. Kurang lebih beberapa bulan dari tanaman-tanaman yang tadi. Kalau sekarang tanaman bonsai ini saya jual, kemungkinan untuk biaya penyiraman dan pemupukannya sudah kembali, teman-teman. Karena sudah banyak yang nawar bahkan bonsai loa ini, namun belum cocok dengan harga yang saya harapkan. Di samping itu, saya juga masih sayang dengan tanaman loa ini karena proses penanganannya belum matang, teman-teman. Saya ingin melanjutkan penanganan dari bahan bonsai loa ini, kalau bisa sampai saya bisa membawanya ke tingkat pameran, teman-teman. Oke, demikian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman agar tidak teledor memelihara tanaman bonsai kita. Kalau teman-teman teledor, kita akan menjadi budak bonsai, teman-teman. Kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa dari bonsai. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.